Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kedua, untuk acara selanjutnya dalam Zoom pendataan KJP Plus tahun 2024-61 ini akan ada pengarahan dari Kepala SMK 11 Maret, Bapak Reza Patriota Putra. Kami sampaikan permohonan supaya Bapak menyampaikan sambutannya, waktu dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Bapak Ibu gimana terdengar oleh Bapak Ibu? Ya, Saya berbicara terdengar? kalau Bapak Ibu ini di unmute Pak, di mute Pak, jadi nggak terdengar suara mereka. Iya. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru, yang saya hormati Bapak Ibu Wali Murid, khususnya SMK 11 Maret, puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, dan kita dapat berkumpul kembali di agenda ini yang mungkin sangat penting karena berkaitan dengan pengajuan atau informasi KJP Plus. Adapun yang ingin saya sampaikan beberapa poin berkaitan dengan penerimaan KJP. Awal penerimaan KJP yang saya ketahui adalah siswa-siswi yang terdaftar di DTKS. Kemarin kita sudah bertemu dengan dinas atau dinas pendidikan dari P4OP Jakarta Utara. Ada beberapa yang memang poin yang sangat penting untuk Bapak Ibu dengar, bahwasanya sekolah hanya merekomendasikan peserta KJP. Jadi Bapak Ibu perlu diingatkan bahwa perihal untuk pengajuan KJP, sekolah hanya merekomendasi peserta KJP. Jadi kita sebagai sekolah hanya merekomendasi Bapak Ibu untuk peserta KJP. Nah, poin kedua adalah perihal penerimaan KJP hanya siswa yang terdaftar di DTKS. Nah, untuk tahun ini Bapak Ibu perlu diperhatikan sekali lagi, DTKS itu sudah tidak masuk lagi ke sekolah. Jadi sekolah itu tidak melihat data di mana siswa-siswi tersebut terdaftar di DTKS. Jadi Bapak Ibu perlu ketahui bahwa pentingnya lampiran bahwa Bapak Ibu sebagai salah satu peserta yang terdaftar dari DTKS itu pentingnya dilampirkan terlebih dahulu, karena sekali lagi untuk peserta siswa-siswi yang menerima KJP atau calon ya Bu, saya sekali lagi saya menyampaikan adalah sekolah hanya mendaftarkan atau meregistrasi peserta KJP yang jelas mengapprove dari rekomendasi KJP adalah Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial. Jadi perlu ditegaskan lagi bagi Bapak Ibu atau siswa-siswinya yang terdaftar dari DTKS itu harus dilampirkan Bapak Ibu. Jadi sekolah itu sudah tidak menerima data DTKS daripada Dinas Dinsos atau Dinas Pendidikan. Jadi mungkin skema kali ini berubah Bapak Ibu. Jadi kita tidak mengirimkan lagi nama siswa siapa saja data penerima KJP, melainkan sekarang itu Bapak Ibu mulai responsif kepada sekolah untuk mengajukan permohonan KJP ya. Salah satunya adalah siswa-siswi yang terdaftar di DTKS. Nah, kemarin kita juga sudah diskusi Bapak Ibu berkaitan dengan pengajuan KJP karena prosedurnya sekarang berbeda dengan prosedur sebelumnya. Jadi dimohon, dihimbau sekali lagi untuk Bapak Ibu dapat menyiapkan dokumen-dokumen berkas-berkas berkaitan dengan KJP. Jadi nanti akan dipaparkan oleh pihak operator kami yaitu Bu Lis. Apapun yang nanti disampaikan oleh Bu Lis, mohon kiranya Bapak Ibu
benar-benar disimak karena prosedur sekarang itu berbeda dengan prosedur sebelumnya. Nah, berkaitan dengan pengajuan KJP kali ini, Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu belum terdaftar di DTKS atau bagian dinas sosial, Bapak Ibu bisa mengajukan saja. Jadi sekolah itu tidak bisa untuk berkomunikasi secara langsung ke Dinsos. Jadi peran aktif dari Bapak Ibu untuk um, mengajukan kalau misalnya memang belum terdaftar di TKS mungkin atau di Dinsos sebagai penerima KJP, mungkin Bapak Ibu bisa langsung ke kelurahan. Dan sekolah hanya sekali lagi mengingatkan kepada Bapak Ibu hanya meregistrasi atau mendaftarkan dan merekomendasi peserta KJP. Jadi sekarang skemanya dirubah Bapak Ibu, jadi sekolah yang mendaftarkan. Dan itu juga sekali lagi kita hanya mendaftarkan calon-calon peserta KJP. Adapun nanti mungkin yang terlibat langsung dalam agenda tersebut kemarin sudah disampaikan, yaitu adalah Dinas Pendidikan Jakarta Utara atau P4OP yang berkolaborasi dengan Dinas Sosial dan sekolah hanya membantu untuk mendaftarkan Bapak Ibu. Jadi perlu diingatkan sekali lagi, bagi siswa-siswinya yang terdaftar di DTKS itu bisa berhak untuk mengajukan KJP. Kalau belum, ya mungkin segera mungkin Bapak Ibu untuk diskusi dengan kelurahan berkaitan dengan data DTKS tersebut. Dan mohon untuk Bapak Ibu wali murid berkaitan dengan KJP di provinsi ini mungkin ada beberapa yang tadi disampaikan oleh Dinsos dengan Dinas Pendidikan bahwa ada pengurangan. Jadi dalam artian pengurangan data peserta KJP karena berdasarkan Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan itu berkaitan dengan pengurangan tersebut karena meningkatnya kesejahteraan di dalam wilayah DKI Jakarta menurut daripada Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan. Jadi sekolah itu tidak memang serta-merta untuk mengajukan harus semua terikut terdaftar oleh KJP. Jadi sekolah itu sekali lagi hanya merekomendasikan, hanya mengusulkan bahwa siswa tersebut layak untuk menjadi penerima KJP Plus. Adapun kriteria Bapak Ibu yang akan saya sampaikan berkaitan dengan KJP Plus tersebut, kriteria yang pertama adalah siswa-siswi, bagi siswa-siswi yang, sekali lagi ini perhatikan ya Bu ya, yang absensi atau berkaitan dengan absensi sekolah atau dia kehadiran sekolah di sekolah tersebut memiliki absensi terbanyak atau lebih, bahkan sudah diperingatkan melalui SP1 dan SP2, itu kemungkinan akan dipertimbangkan untuk pengajuan KJP. Jadi sekali lagi Bapak Ibu mohon diperhatikan, karena dari dinas juga tidak, Dinas Pendidikan juga akan menyalurkan KJP sesuai dengan siswa-siswi yang benar untuk pendidikan, untuk melakukan benar-benar untuk dipergunakan untuk pendidikan, atau jadi Dinas Pendidikan itu tidak sia-sia untuk mengasih anggaran KJP karena salah satu kriterianya adalah salah satunya yaitu mengutamakan kehadiran siswa di dalam sekolah. Jadi mohon kiranya Bapak Ibu bisa diperhatikan untuk kehadiran siswa-siswinya. Bila mana memang mau direkomendasi untuk KJP, maka untuk kehadiran siswa-siswinya harus benar-benar terpantau. Apabila siswa-siswi tersebut sudah dilayangkan surat pernyataan 1 dan surat pernyataan 2 berkaitan kehadiran, mohon kiranya itu akan dipertimbangkan lagi untuk KJP Plusnya. Jadi mohon untuk Bapak Ibu
diperbantukan untuk siswa-siswinya supaya untuk nilai kehadirannya lebih baik lagi. Terus ada juga kriterianya bagi siswa-siswi yang bermasalah berkaitan dengan adanya obat-obatan terlarang, penggunaan obat-obatan terlarang atau minuman keras, terus tawuran pelajar, itu adalah salah satu. Jadi dari satu poin tadi termasuk kehadiran, ini adalah poin kedua yaitu obat-obatan seperti narkotika dan lain-lain, terus minuman keras atau siswa-siswi yang terlibat tawuran, itu adalah salah satu yang mungkin akan dipertimbangkan juga untuk penerimaan KJP Plus. Jadi ada banyak pertimbangan Bapak Ibu yang memang harus Bapak Ibu perhatikan berkaitan dengan KJP kali ini. Mohon Bapak Ibu lebih proaktif lagi. Sekali lagi saya sampaikan karena sekali lagi sekolah itu hanya meregistrasi atau mendaftarkan calon peserta KJP. Ya, untuk keterima atau tidaknya KJP Plus tahun ini bagi siswa-siswi itu yang pertama yang tadi saya bilang adalah kriteria kehadiran, kriteria termasuk tadi yang membawa narkotika, minuman keras, dan terlibat adanya aksi tawuran, itu adalah patut dipertimbangkan untuk mendapatkan KJP Plus, dan serta mungkin Bapak Ibu yang belum terdaftar di DTKS, mohon kiranya kita sekali lagi patokannya adalah dari Dinsos, jadi sekolah itu mematok daripada penerimaan KJP Plus berdasarkan data DTKS yang Bapak Ibu dapatkan. Jadi sekolah itu tidak dapat menerima data DTKS dari Dinsos karena sekali lagi sekolah hanya mendaftarkan registrasi. Jadi mohon kiranya kalau misalnya Ibu belum terdaftar silakan daftar atau dilampirkan DTKS-nya ketika pengajuan KJP Plus ya. Tadi saya sampaikan juga kemarin oleh Dinas Pendidikan, walaupun sekolah sudah mengajukan sekitar 100% daripada siswa-siswi yang KJP, tapi dari Dinas Pendidikan dan Dinsos belum bisa memastikan. Adapun sampai saat ini karena Dinsos itu berdasarkan data tingkat kesejahteraan wilayah atau DKI sendiri. Jadi patokan kita adalah mungkin adanya tingkat kesejahteraan yang tinggi, makanya Bapak Ibu mohon sekali lagi mungkin adanya KJP tidak diterima oleh siswa 100%, mohon kiranya Bapak Ibu mengerti karena itu adalah anjuran dari Dinas Sosial mungkin berkaitan dengan kesejahteraan di dalam suatu ruang lingkup provinsi. Jadi mohon kiranya Bapak Ibu sekali lagi kita penerima KJP hanya mengajukan bila mana pengajuannya adalah 100% dan yang diterima hanya 80%, mohon kiranya Bapak Ibu bisa menerima hal tersebut karena sekolah sekali lagi hanya mengajukan atau merekomendasi KJP Plus. Ya, mungkin demikian penyampaian dari saya. Mohon kiranya kalau misalkan dari sekolah atau SMK 11 Maret ada salah-salah dalam penyampaian, mohon dimaafkan sekali lagi. Dan saya dan sekolah berusaha untuk berupaya dan berusaha untuk supaya siswa-siswi kita dapat menerima bantuan berupa KJP Plus. Terima kasih saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kami sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Reza Patriota Putra atas sambutannya. Baik, langsung saja Bapak Ibu, karena waktunya memang sudah siang, saya akan langsung sampaikan berkaitan dengan KJP Plus 2024 tahap 1, ini yang memang terdapat perbedaan yang sangat signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Langsung Pak Apian. Ini bantuan sosial melalui biaya pendidikan program KJP Plus tahun 2024 ini adalah eh, dari P4OP, dalam hal ini yang dinas yang khusus berkaitan dengan bantuan sekolah itu adalah dinas P4OP. Baik, lanjut. Ya, ini adalah dasar hukumnya. Dasar hukumnya untuk tahun ini adalah Pergub nomor 46 tahun 2020, kemudian tahap 2 di tahun 2020 dan 2021 adalah Pergub tahun 90 tahun 2020. Kemudian mulai tahap 2 tahun 2021 itu ada lagi Pergub tentang bantuan sosial biaya pendidikan nomor 110. Nah, untuk tahun ini persyaratan penerimanya yang pertama adalah peserta didik dengan usia 6 sampai 21 tahun. Berarti untuk siswa di bawah 6 tahun atau siswa apabila memang kelas 12 sudah di atas 21 tahun, berarti tidak akan lagi terdaftar sebagai calon penerima KJP. Kemudian terdaftar sebagai peserta didik pada satuan pendidikan negeri maupun swasta di DKI Jakarta, kemudian memiliki NIK sebagai penduduk DKI Jakarta dan berdomisili. Artinya bukan hanya kakaknya saja yang DKI, tapi tempat tinggalnya pun harus di DKI Jakarta, dibuktikan dengan surat keterangan domisili nantinya. Kemudian yang keempat, memenuhi kriteria khusus sebagai penerima bantuan sosial. Nah, untuk salah satu kriteria khususnya itu adalah terdaftar dalam DTKS. Kemudian yang kedua, anak panti sosial, anak penyandang disabilitas, dan anak dari penyandang disabilitas berdasarkan SK Kepala Dinas Sosial. Dalam hal ini untuk anak panti sosial itu belum bisa semuanya masuk ke dalam KJP apabila memang tidak terdaftar dalam DTKS ya Bapak Ibu. Dan untuk anak penyandang disabilitas itu nanti ada khusus untuk siswa penerima kartu penyandang disabilitas itu yang mengeluarkan adalah dinas sosial. Jadi tidak bisa serta-merta kita merasa ada anggota keluarga kita yang disabilitas merasa bisa didaftarkan kalau tidak punya kartu disabilitas Jakarta atau SK dari Kepala Dinas Sosial seperti itu. Kemudian lanjut. Besaran bantuan untuk yang akan saya sampaikan hanya untuk SMK ya Bapak Ibu. Jadi untuk SMK besaran dana KJP Plus itu setiap bulannya adalah 690.000 per siswa per bulan. Nah, biasanya itu akan langsung apabila sudah ditetapkan sebagai penerima KJP, maka dana akan ditransfer langsung 6 bulan, yaitu 690 kali 6, jumlahnya 4.140.000, tapi itu dibagi ke dalam biaya personal, kemudian biaya bulanan sama SPP. Nah, untuk SMK itu biaya untuk personal siswa per bulan adalah 450.000 per siswa, kemudian SPP sekolah per bulan maksimal 240. Jadi kalau misalnya di SMK 11 Maret SPP-nya 290 berarti masih ada defisit 50.000 per bulan untuk siswa penerima KJP. Kemudian untuk biaya personalnya 450 itu kalau sebelum COVID dulu dibagi dalam 2 tahap, yaitu bisa dicairkan berapa, nanti di akhir tahun bisa dicairkan berapa. Tapi mulai COVID tahun lalu itu dana itu langsung masuk ke tabungan siswa ke ATM semuanya gitu. Lanjut. Nah, untuk sekarang ini perbedaan paling mendasar di pendataan KJP Plus tahun 2024 tahap 1 adalah orang tua wali. Yang berperan adalah orang tua atau wali itu membawa dokumen persyaratan KJP Plus yang isinya itu nanti selain dari itu ada beberapa
berkas yang harus saya tambahkan. Yang pertama, yang paling pertama adalah surat permohonan kepada Gubernur DKI Jakarta. Kemudian surat pernyataan ketaatan menggunakan dana KJP plus, fotokopi kartu keluarga, fotokopi KTP orang tua. Itu adalah data pokoknya. Tapi untuk di kita, karena memang nanti dibutuhkan lebih banyak berkas, maka nanti saya sampaikan berkas apa saja yang harus dibawa. Nah, poin utamanya adalah bahwa untuk pendataan 2024 tahap 1 ini kita sekolah tidak ada daftar nama yang akan kita sebar ke orang tua. Di website KJP sekolah itu daftar namanya kosong gitu. Jadi kita tidak tahu nih siapa yang akan dapat KJP, tapi kalau orang tua sudah mengumpulkan berkas, terdaftar di DTKS, maka nanti sekolah akan menginput manual siswa tersebut, gitu. Syaratnya tapi itu tadi, harus terdaftar DTKS terlebih dahulu. Jadi pada prinsipnya siswa yang mendaftar, ya hanya itu saja siswa yang akan kita usulkan. Kalau siswa atau orang tua siswa tidak mendaftar, dalam hal ini tidak mengumpulkan berkas, maka tidak akan ada namanya sebagai calon penerima KJP. Kalau dulu siswa kita sebar dulu namanya, kemudian orang tua atau wali melengkapi berkas. Kalau sekarang tidak ada daftar nama siswa di sekolah kita. Jadi saya tidak tahu siapa saja yang mau ngusul KJP, tidak tahu. Kalau Bapak Ibu sudah mengumpulkan berkas ke kami, baru kami akan input apakah siswa tersebut layak sebagai calon penerima KJP itu berdasarkan data dari dinas sosial itu tadi. Lanjut. Kemudian ini adalah timeline atau waktu pendaftaran KJP Plus tahun 2024 tahap 1, yaitu pendaftaran dan verifikasi sekolah. Memang untuk waktunya ini panjang ya Ibu, di sini 4 sampai 21 Maret. Tapi 4 sampai 21 Maret itu sampai dengan proses selesai. Nah, karena kita siswanya banyak, maka saya akan memberikan waktu 1 minggu untuk pengumpulan berkas oleh orang tua. Karena setelah itu kita akan input data tersebut dan untuk penginputan itu lama karena kita berkaitan dengan web yang bukanya itu waktunya terbatas ya. Jadi mohon kepada orang tua agar kalau misalnya memang berniat untuk mengajukan KJP, sesegera mungkin sesuai jadwal yang ditetapkan oleh sekolah dalam pengumpulannya. Kalau lewat tanggal itu nanti kita nggak nerima, ya mohon maaf gitu. Karena kita dari sekian ratus, dari 790 siswa, itu tahun lalu saja 443 siswa itu yang penerima KJP disetujui oleh dinas. Itu selain siswa yang dicoret ya. Kalau yang dicoret itu banyak karena memang sudah tidak terdaftar di DTKS. Lanjut, kemudian ini ada verifikasinya setelah tanggal 22 itu kita sudah nggak bisa, itu karena udah ranahnya dinas pendidikan. Lanjut. Nah, ini untuk kelengkapan dokumen yang harus dibawa nanti ini di sini ada infografisnya tata cara sekolah memverifikasi. Jadi orang tua nanti harus print out bukti bahwa NIK siswa tersebut sudah terdapat atau tercatat di DTKS. Nah, yang perlu diketahui DTKS itu untuk sekarang ini ada desil-desilnya. Saya juga belum terlalu paham, mohon maaf ya Bapak Ibu. Siapakah siswa yang desilnya berapa itu kita nggak tahu karena itu data dari dinas sosial. Kita tahunya hanya siswa tersebut terdaftar di TKS. Apakah dia desil 1, 2, 3, 4 atau 5 itu yang tahu adalah dinas sosial dalam hal ini gitu. Nah, jadi tidak semua siswa terdaftar dalam DTKS itu nantinya bisa dapat KJP sesuai dengan desilnya. Kalau nggak salah, setahu saya itu desil 1 sampai 4 itu berarti siswa yang miskin, rentan miskin, tidak mampu sampai dengan mampu itu ada tingkatan DTKS-nya. Nah, itu yang tahu dinas kelurahan. Itu seperti itu. Nah, untuk berkasnya kalau tersedia lengkap ini semua, maka sekolah akan meneruskan untuk menginput siswa tersebut. Kemudian verifikasi kedisiplinan dan kepatuhan. Jadi dalam hal ini mulai 2024 tahap 1
bukan hanya kelengkapan berkas, tapi kita juga melihat absensi dan kedisiplinan siswa di sekolah. Karena itu sudah jadi aturan baku di P4OP bahwa memang tidak semua siswa KJP berhak dapat KJP. Kalau siswa dengan absensi, kehadiran yang banyak tidak masuk, alfa, izin, kemudian kalau sakit berbeda ya, kemudian, banyak melakukan tindakan-tindakan yang melanggar tata tertib di sekolah itu memang sudah ada peraturannya bahwa tidak diperkenankan untuk melanjutkan KJP-nya, walaupun mereka terdaftar di TKS, walaupun anak tersebut tidak mampu. Kemudian, verifikasi kelayakan yang berikutnya adalah cek kartu keluarga. Nah, pastikan bahwa warga DKI Jakarta anggotanya dalam satu KK itu tidak ada yang seperti ini. Yang pertama, tidak ada yang ASN, baik itu PNS maupun P3K. Kemudian tidak ada salah satu anggota keluarga dalam KK tersebut anggota TNI Polri, kemudian MPR RI, DPR, DPD, DPRD, DPRD Kota, kemudian pegawai tetap BUMN maupun BUMD. Dalam hal ini sudah tidak ada lagi dalam satu KK yang ada pekerjaan di atas tadi. Nanti sekolah akan memberikan berita acara bahwa orang tua menyatakan bahwa tidak ada poin tersebut, yang dilampirkan bahwa mereka akan mengajukan KJP. Kemudian cek orang tua atau wali itu dalam satu anggota keluarga, dalam satu kakak ya, ini tidak ada yang memiliki kendaraan roda 4. Dalam hal ini kalau kendaraan roda empatnya sudah dijual, berarti sudah dilakukan blokir dan itu sudah masuk datanya di Samsat maupun Bapenda. Karena biasanya hanya blokir di Samsat saja, kalau data belum masuk masih ada di Bapenda, maka Bapak Ibu tidak akan bisa untuk dapat KJP. Kemudian yang berikutnya adalah anggota keluarga dalam satu kakak tidak memiliki aset berupa data tanah dan bangunan dengan nilai NJOP di atas 1 miliar. Insya Allah kalau itu sih 11 Maret kayaknya belum ada kecuali namanya ditumpangi oleh orang lain. Itu berikutnya. Ya. Kemudian ini adalah larangan penerima KJP plus. Sebenarnya saya menutup mata untuk hal ini ya Bapak Ibu ya. Karena saya tahu Bapak Ibu biasa melakukan gesek tunai. Padahal sebenarnya itu tidak boleh. Secara aturannya tidak boleh. Makanya saya selalu berpesan hati-hati dalam membelanjakan dana KJP. Karena bisa saja nanti sewaktu-waktu syarat ini juga akan menjadi penentu gitu. Misalnya gesek kan harusnya data siswa itu terekam semuanya, baik transaksinya, kemudian dia belanja di mana, apa saja yang dibeli itu harusnya suatu saat nanti pasti akan terekam di database Bank DKI gitu. Jadi mohon berhati-hati dalam hal ini dalam pembelanjaannya. Nah, ini yang pertama larangan penerima KJP plus. Yang pertama membelanjakan bansos biaya pendidikan di luar penggunaan yang diatur dalam Pergub. Jadi apa saja yang dibeli itu harusnya diatur. Kemudian yang kedua merokok. Dimanapun kondisinya, kalau misalnya siswa ketahuan merokok oleh pihak sekolah, maka bisa siswa tersebut sewaktu-waktu dihentikan KJP-nya. Kemudian menggunakan dan mengedarkan narkotika dan obat-obatan terlarang apalagi ya. Kemudian melakukan perbuatan asusila, pergaulan bebas atau pelecehan seksual dimanapun ya Ibu ya. Dalam hal ini tidak hanya di lingkungan sekolah saja. Kemudian terlibat kekerasan, bullying, perundungan, terlibat tawuran, geng motor, geng sekolah, miras, alkohol, pencurian, kemudian pemalakan, perkelahian, penipuan, mencontek massal, membocorkan soal ujian, porno aksi, pornografi, menyebarluaskan gambar tidak senonoh, kemudian membawa senjata tajam, sering bolos ke sekolah, kemudian sering terlambat tiba di sekolah, kemudian menggandakan atau menjaminkan bansosnya. Dalam hal ini ATM-nya mungkin digadaikan ke seseorang, kemudian seseorang tersebut menerima dari beberapa orang. Ini sebenarnya kalau Jakarta Utara menjadi sorotan karena memang paling tinggi DKI Jakarta itu Jakarta Utara yang menggadaikan ATM KJP-nya. Tapi orang tua sekarang pinter. ATM-nya digadaikan, dia bikin laporan kepolisian bahwa hilang. Itu namanya curang.
ya. Dan itu tidak diperbolehkan, dijaminkan itu tidak diperbolehkan karena akhirnya kalau Bapak Ibu menggadaikan ATM tersebut dipakai oleh orang oknum tersebut untuk membeli pangan murah. 115.000 itu nilainya kalau dijual di pasaran umum sampai dengan 400.000. Coba bayangkan kalau misalnya itu dilakukan, yang harusnya itu bisa dipakai Bapak Ibu untuk mencerdaskan anak Ibu karena asupan gizinya sesuai, ternyata dijual lagi ke orang dengan harga segitu. Ya, kemudian menghabiskan bansos biaya pendidikan untuk penggunaan yang tidak secara nyata. Artinya tidak secara nyata itu adalah sesuatu yang dibeli itu bukan untuk kebutuhan anak tersebut sekolah secara primer, ya, secara kebutuhan umum. Kebutuhan anak sekolah itu kalau di sekolah kan buku, kemudian alat tulis, kemudian seragam, kemudian kacamata boleh, flash disk, sepeda boleh apabila memang cukup dananya. Nah, kalau dibelanjakan misalnya untuk beli singlet misalnya, singlet kebutuhan anak, tapi tidak semua kebutuhan anak boleh diambil dari KJP. Ada kewajiban orang tua dalam hal ini untuk memenuhi kebutuhan anaknya. Namanya bantuan ya Bapak Ibu ya. Jadi sifatnya membantu. Nah, yang dibantu itu adalah yang pokok. Kalau yang tidak pokok ya jadi tanggungan orang tuanya. Kemudian meminjamkan bansos, kalau meminjamkan kayaknya nggak mungkin ya. Kemudian melakukan pelanggaran terhadap peraturan sekolah seperti itu. Jadi apabila siswa memang sering mendapatkan panggilan orang tua, SP, karena dia melakukan tindakan-tindakan yang melanggar tata tertib di sekolah, dipastikan bisa tidak diajukan untuk menjadi penerima KJP. Lanjut. Nah, itu tadi langsung yang tadi Pak Apin yang kita tambahnya, KJMU sepertinya menurut saya untuk KJMU tidak perlu karena KJMU sekarang untuk orang tua itu untuk saya rasa untuk ibu-ibu di sini belum ya, KJMU-nya nanti akan saya share untuk siswa KJMU saja. Kemudian ini tata cara pengusulan berkas di SMK 11 Maret. Jadi mulai hari Senin nanti Bapak Ibu sudah mulai mengurus untuk keperluan pengumpulan KJP-nya. Saya kasih waktu 1 minggu mulai dari tanggal 4 sampai tanggal 9 ya, 4 sampai 9 Maret karena setelah itu kita harus input manual dan input manual itu membutuhkan waktu Bapak Ibu, saya mohon kerjasamanya. Jadi, berkas yang harus dibawa pada saat pengumpulan KJP adalah sebagai berikut. Yang pertama, surat permohonan kepada Gubernur DKI Jakarta. Ini yang membuat, yang menandatangani adalah orang tua. Kemudian surat pernyataan ketaatan penggunaan dana KJP itu juga oleh orang tua, diketahui oleh siswanya insya Allah. Kemudian yang ketiga, KTP orang tua. Yang keempat adalah KTP, kartu OSIS atau kartu identitas anak. Kemudian yang berikutnya adalah fotokopi KTP, lalu fotokopi akte kelahiran siswa, kemudian fotokopi buku tabungan KJP, kemudian ini yang penting, bukti bahwa anak tersebut terdata di DTKS. Ibu bisa cek di Siladu, kemudian di print out dari Siladu tersebut. Seperti pada saat pengajuan tahun lalu untuk yang BPMS ya. Itu di bukti screenshotnya adalah yang dicari nik siswanya ya Bapak Ibu, bukan nik orang tua. Karena begini, dalam satu kakak bisa saja misalnya anggota kakak dalam satu kakak itu ada 5 orang, Bapak Ibu dengan 3 anaknya. Nah, ternyata yang sudah masuk DTKS adalah nik orang tuanya. Siswanya masih nyangkut di Kementerian Sosial misalnya, belum terdata di DTKS. Makanya itu tidak bisa diusulkan karena yang diusulkan adalah nik siswa bukan nik orang tua. Ya, kemudian berikutnya ini adalah syarat khusus dari SMK 11 Maret berkaitan dengan verifikasi kelayakan siswa mengenai peraturan siswa di sekolah yaitu ada rekap kehadiran siswa yang ditandatangani oleh wali kelas. Nanti sekolah akan menyiapkan semua berkas tersebut, kemudian wali kelas akan menandatangani dengan mengisi berapa jumlah sakit izin alpa mereka dalam 1 semester.
ya, karena hitungannya kalau terlambat aja hanya 4 kali, termasuk data keterlambatan kita juga punya Bapak Ibu. Kalau dalam 1 bulan ternyata 4 kali berturut-turut terlambat, berturut-turut ataupun tidak, itu terlambat, maka bisa dipertimbangkan KJP-nya. Nah, ini untuk syarat khususnya untuk di wali kelas, karena wali kelas tidak ada setiap hari di sekolah, Bapak Ibu mohon nanti berkoordinasi dengan wali kelas kapan bisa minta tanda tangan beliau. Kemudian yang kedua, yang berikutnya adalah surat kuasa. Dalam hal ini, surat kuasa pemindah bukuan karena kita supaya tidak bolak-balik mengumpulkan data ya Bapak Ibu, maka surat kuasa saya minta duluan, bagi yang mengusulkan dan nanti lolos langsung akan saya pakai untuk surat kuasa pendebetan. Nah, itu untuk sekarang ini peraturan dari Bank DKI berbeda ya Bapak Ibu. Kalau untuk kelas yang kemarin, untuk siswa kelas 10, 11, 12, waktu itu saya dikasih tahu bahwa surat kuasanya itu pembuatnya adalah siswa karena sudah tingkat SMA. Nah, untuk tahun ini ternyata berbeda aturannya di Bank DKI. Jadi untuk siswa yang bikin surat kuasa adalah sesuai dengan buku tabungan masing-masing. Jadi sesuai dengan buku tabungannya. Kalau di buku tabungan masih ada QQ nama orang tua, maka yang membuat surat kuasa adalah orang tuanya. Tapi kalau di buku tabungan udah langsung nama siswanya, berarti yang membuat surat kuasa adalah siswanya. Seperti itu. Yuk, lanjut. Nah, ini waktu pengumpulan berkas itu kita mulai siang karena dari tanggal 4 sampai dengan 9 itu diadakan ujian sekolah untuk siswa kelas 12. Nah, makanya jadwalnya saya bikin jadwal begini supaya tidak terjadi penumpukan ya Bapak Ibu. Untuk kelas 10 itu saya akan terima berkasnya di hari Senin dan Kamis. Kemudian untuk kelas 11 Selasa dan Jumat, kemudian Rabu dan Sabtu itu diperuntukkan untuk kelas 3. Nah, dalam seminggu itu usahakan Bapak Ibu sudah mengumpulkan berkas. Ntar dulu, lanjut. Habis ya. Biru, merah. Ini nih, nambahin bisa nggak? Ya, oke. Untuk berkasnya, mapnya, ya Bapak Ibu, karena saya lupa tadi untuk menambahkan, berkasnya supaya berbeda, itu untuk kelas mapnya ya, mapnya untuk kelas 10 itu warnanya biru ya Bapak Ibu, map Snell Hector ya, bukan map plastik, bukan map kertas, mohon maaf. Kemudian untuk kelas 11 warnanya merah, dan untuk kelas 12 itu warnanya kuning. Ya, kelas 10 biru, 11 merah, dan 12 kuning. Ya, oke. Untuk infografisnya sepertinya cukup. Sementara ini poin-poin yang akan saya sampaikan ya, yang paling penting adalah yang pertama, KJP tahun ini hanya untuk siswa yang mendaftar. Ya, jadi untuk yang tidak mendaftar tidak akan pernah ada namanya di pengusulan. Kemudian syarat utamanya itu adalah ada dalam DTKS. Itu syarat pokok. Kemudian berikutnya harus mendapat persetujuan dari wali kelas. Karena siswa itu yang tahu kondisi kelasnya, kondisi siswanya di kelas adalah wali kelas. Pengumpulannya, mohon maaf Bapak Ibu, ini saya sampaikan 1 minggu karena waktu input kita dibatasi dengan waktu, kemudian dibatasi dengan kecepatan. Apabila memang nanti ternyata websitenya error, itu kita susah untuk masuknya gitu. Kemudian yang harus dipahami bahwa ini adalah usulan. Namanya usulan itu kita hanya mengusahakan supaya siswa tersebut masuk. Tapi untuk nanti siswanya apakah diterima atau tidak itu full melalui proses verifikasi dari dinas. Kemudian ini nanti untuk siswa yang tidak terdaftar di TKS
Itu syaratnya memang kan DTKS. Nah, untuk siswa yang sekarang kelas 2 atau kelas 3 sepertinya akan susah ya untuk daftar KJP seperti kemarin, di siswa kita biasanya kan kita dapat dari 800 siswa itu 600. Nah, kemarin 2023 tahap 2 ternyata ada aturan bahwa yang dapat KJP hanya siswa yang DTKS. Nah, siswa existing ternyata semuanya dicoret dari calon penerima KJP apabila memang tidak DTKS. Nah, jadi untuk yang mulai tahun 2023 tahap 2 itu full semuanya siswa DTKS. Bukan siswa existing. Siswa existing itu, Bapak Ibu, adalah siswa-siswi yang dari tahun 2020 tahap 1 mengajukan KJP tanpa putus. Walaupun dia tidak terdaftar di DTKS, dia masih dapat sampai dengan 2023 tahap 1. Dan mohon maaf ternyata di 2023 tahap 2 namanya hilang karena memang siswa tersebut tidak masuk DTKS. Nah, syaratnya gimana supaya dapat DTKS? DTKS adalah ranahnya kelurahan dan dinas sosial. Jadi kalau Ibu mau terdaftar di DTKS, Bapak Ibu bisa, daftar di kelurahan melalui online. Sepertinya ada khusus untuk web pendaftaran DTKS itu. Nanti ibu masuk dengan akun bapaknya, biasanya dalam satu keluarga nanti akan diverifikasi oleh kelurahan. Dalam hal ini ada Dawis, ada orang kelurahan ya. Nanti akan mendata ke, biasanya setelah ada usulan dari online itu, beberapa waktu kemudian akan diadakan kunjungan ke rumah Bapak Ibu. Setelah diadakan kunjungan akan dilihat apakah memang Bapak Ibu layak untuk masuk DTKS, dan bukan hanya, eee, pernyataan dari Bapak Ibu saja yang menjadi patokan, eee, Bapak Ibu itu layak, tapi ada juga penilaian tetangga sekitar, gitu. Jadi kalau Ibu bilang, "Oh saya nggak punya ini, padahal tapi yang ini masuk." Nah itu adalah penilaian tetangga sekitar, kita nggak tahu ya, dalam hal ini apakah subjektif ataukah objektif, dan itu bukan ranah kami, itu adalah ranah dinas sosial, gitu. Nah nanti setelah itu baru akan diadakan musyawarah kelurahan, oleh kelurahan untuk menentukan siapa saja yang berhak untuk didaftarkan di DTKS, baru masuk ke tingkat kecamatan, kemudian kota, kemudian provinsi, sampai dengan, Kementerian Sosial. Makanya kenapa pendaftaran DTKS itu membutuhkan waktu lama, karena memang berjenjang, seperti itu. Waktunya bisa 6 bulan sampai dengan 1 tahun, bahkan siswa saya yang penetapan 2022 saja sampai dengan hari ini belum bisa mengajukan KJP, seperti itu. Baik Bapak Ibu, untuk ada yang mau ditanyakan boleh lewat chat ya, saya akan menjawab beberapa pertanyaan ini. Eee, yang pertama, "Selamat siang, saya wali murid dulu pernah dapat, tapi karena itu murid dibawa pulang kampung akhirnya saya tutup. Lalu pengajuan lagi gimana?" Nah, kalau misalnya kakak ibu tersebut masih sekarang ini anaknya masih dalam satu kakak di DKI Jakarta, kemudian berdomisili di DKI Jakarta, boleh tetap mengajukan asal masuk ke dalam DTKS. DTKS itu artinya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, yang di sini menggambarkan dalam satu rumah tangga itu ibu masuk dalam kategori mana? Mampu, tidak mampu, miskin, rentang miskin, sangat mampu. Nah, itu DTKS namanya gitu. Tapi biasanya mohon maaf nih kalau DTKS ya memang, ada desilnya kalau sekarang ya Bapak Ibu, ada desil 1 sampai 5 kalau nggak salah, dan yang bisa diajukan untuk KJP hanya desil 1 sampai 4. Tapi sekali lagi mohon maaf untuk desilnya kita tidak tahu Ibu dalam kategori desil berapa nih. Si NIK ini, masuknya kategori 1, 2, 3 atau 4 kita nggak tahu, gitu. Kemudian yang pertanyaannya, berarti siswa harus terdaftar di DTKS. Nah, siswa wajib terdaftar di DTKS. Kalau nggak terdaftar di DTKS tidak bisa. Nah, kemudian ada lagi yang bertanya, untuk materinya berapa banyak? Materinya nanti dipakai di yang pertama, surat pernyataan ketaatan itu ada satu ya, kemudian ada berita acara yang menyatakan bahwa memang dalam satu keluarga itu tidak ada yang ASN, TNI Polri itu nanti. Nah, ini adalah contoh berkas yang harus diisi ya Bapak Ibu. Nanti berkasnya akan saya bagi insya Allah hari Sabtu.
Jadi Bapak Ibu tinggal menunggu saja berkas dari sekolah, makanya anaknya harus masuk ke sekolah. Nah, ini yang ketaatan ini nanti yang di sini dimaterain, Pak. Biasanya dikasih materai nih yang orang tua wali. Oh, nggak usah deh, nggak ada ini ya. Coba yang permohonan ada nggak? Enggak. Berarti yang dipakai materai hanya yang draft BAP, Pak Apian. Nah, untuk yang draft BAP ini adalah nanti pakai materai yang 10.000 satu saja. Nah, kemudian surat yang kedua yang harus ditandatangani dengan materai adalah surat kuasa pendebetan. Nggak ada. Nanti akan saya bagikan surat kuasa pendebetannya, tapi di sini infonya nggak ada ya. Contohnya nggak ada. eh, Nanti langsung akan saya bagikan. Kemudian ini semua tiga berkas tadi, surat pernyataan ketaatan, kemudian surat permohonan itu hanya dua saja ya Bapak Ibu yang nanti masuk ke dalam CD sama seperti tahun lalu. Itu karena kalau kita moto sendiri kayaknya waktunya nggak akan cukup. Jadi nanti masuk ke CD seperti biasa. Nanti orang tua harus menyetarkan ke sekolah itu dalam bentuk ada CD-nya. Ya, oke. Nanti akan saya sampaikan lagi info di grup wali kelas. Jadi untuk berkas-berkas apa saja yang harus dibawa nanti akan saya lampirkan infonya ke grup wali kelas. Nah, ini ada yang bertanya lagi. eh Berarti anaknya harus terdaftar ya di DTKS. Kalau tidak terdaftar harus ke kelurahan dulu buat urus. Kalau sekarang ini tidak terdaftar sepertinya tidak bisa. Ya, mana? Yang mana tadi? Ya, izin bertanya sudah mengajukan DTKS dari 2022 sampai saat ini masih menunggu verifikasi Kementerian Sosial. Nah, kalau masih ada di verifikasi Kementerian Sosial artinya belum masuk di DTKS. Bapak Ibu mohon maaf kayaknya belum bisa gitu. Tapi kalau misalnya Ibu penasaran mau mengajukan kayaknya sih percuma juga karena ini kan syarat wajibnya harus di DTKS gitu. Kemudian Maria, anak kakak saya dan anak kakak saya dan tinggal di rusun. Tapi saya sewa kontrak bulanan di apartemen hanya 1,5 juta barang-barang milik apartemen. Maksudnya gimana ini? Mau nanya apa nih? Pokoknya intinya mau dia tinggal di apartemen, tinggal dimanapun kalau dia terdaftar di DTKS bisa. Bisa daftar ya, bisa daftar dalam hal ini ya Bapak Ibu, tapi untuk persetujuan nanti tetap yang menyetujui adalah dinas, bukan kita. Kemudian yang berikutnya untuk surat permohonan mana Pak? Ini saya bisa ke bawah. Ya nih, untuk surat bergubernur sekolah atau dari orang tua keluar. Untuk surat permohonan gubernur itu disediakan oleh sekolah nanti. Berkasnya nanti dimasukin ke CD itu nanti besok akan saya bagikan 3 lembar itu insya Allah. Ya, 4 lembar ya. Pertama adalah surat permohonan kepada gubernur, yang kedua adalah surat pernyataan ketaatan menggunakan dana KJP, yang ketiga adalah berita acara, dalam hal ini dipakai materai, kemudian surat kuasa pendebetan nanti akan saya siapkan semuanya dari sekolah. Orang tua tinggal ngisi, kemudian mengumpulkan, dilengkapi dengan berkas-berkas yang tadi gitu. Harus di-scan dengan resolusi, di-scan-nya gini Bapak Ibu ya, satu-satu ya, satu file untuk satu scanan, jadi tidak digabung jadi satu gitu. Karena nanti uploadnya satu-satu, pernyataan sendiri, ketaatan sendiri, hanya dua saja yang di-scan, yaitu permohonan dan ketaatan. Tuh, udah. Ada lagi yang ditanya, silahkan melalui chat. Semua siswa yang memperoleh KJP tahun lalu atau belum pernah tapi terdaftar di DTKS semuanya tidak terkecuali. Karena pendataan KJP itu kan setiap 6 bulan sekali dan tahun ini berbeda.
tidak ada daftar namanya di saya. Jadi saya tidak tahu apakah anak tersebut pernah dapat KJP atau tidak kalau saya nggak membandingkan data tersebut ya. Jadi semua siswa 10, 11, 12 baik yang sudah terdaftar menerima KJP maupun yang baru akan mengajukan KJP semuanya mengumpulkan berkas wajib. Ya, terus ada lagi pertanyaannya? Udah ya? Kalau untuk berkas, kalau anak kelas 2 PKL boleh diambil orang tua. Tapi nanti ya Bapak Ibu akan saya infokan jika berkasnya sudah ready. Karena berkaitan dengan fotokopi dulu, kita harus mempersiapkan dulu, menyatukan dulu gitu. Jadi nanti kalau sudah ready, saya akan sampaikan dan boleh orang tua ngambil atau siswanya saja biar orang tuanya nggak ngambil gitu. Mm. Ada lagi? Kalau yang dibagiin mungkin saya akan konsen ke siswa tahun lalu yang dapat ya, terutama. Nah, kalau misalnya mereka yang sudah terdaftar DTKS mau itu ya nggak apa-apa nanti akan saya bagi. Yang penting ditunjukkan aja dia udah DTKS boleh. Cek dulu. Pokoknya Bapak Ibu proses utamanya gini, yang belum pernah ya, kalau yang sudah pernah kan sudah ada datanya di saya. Tapi kalau yang belum anaknya suruh cek Siladu dulu, nicknya ada, screenshot aja dulu, nggak usah cetak dulu. Bu, saya ada nih. Nah, saya kasih berkasnya. Mungkin seperti itu untuk efektivitas berkas mungkin ya. Nggak semua siswa saya kasih kalau dia nggak menunjukkan dia terdaftar di DTKS. Karena percuma kalau nggak terdaftar di DTKS, saya kasih berkasnya juga nggak bakalan bisa masuk gitu. Jadi kalau mau ngambil berkas, tunjukkan screenshot bahwa dia terdaftar di DTKS, nick siswa tersebut gitu. Insya Allah saya bisa mendeteksi itu siswa atau orang tua, insya Allah. Itu ya, Bapak Ibu. Kemudian udah tidak ada pertanyaannya. Ada lagi Pak Pian? Udah? Sepertinya itu dulu menurut saya. Nah, untuk pendataan KJP dan pendataan KJP 2024 tahap 1 ya, perlu diingat Bapak Ibu yang tidak mendaftar tidak akan kita proses. Jadi kalau dulu namanya saya sebar, siswa yang nggak ada saya panggil-panggilin. Kalau sekarang nggak, saya nggak akan manggil-manggilin. Gitu, karena sekolah hanya diberikan kewenangan untuk terima saja yang daftar gitu. Kita tidak boleh ngejar-ngejar siswanya, kamu kok nggak daftar? Gitu. Saya nggak akan melakukan itu. Itu. Kemudian perlu dipahami untuk siswa-siswi yang memang beberapa kali mendapatkan teguran dari sekolah, itu nanti ketemu langsung dengan saya, berkoordinasi dengan kesiswaan bagaimana mekanismenya karena sudah dapat SP2 misalnya atau tidak ditandatangani oleh wali kelasnya gitu. Kita harus bertemu sepertinya dengan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan dalam hal ini Bapak Suharno karena memang untuk siswa kategori khusus yang seperti itu nanti akan ada punishment karena sudah melanggar beberapa kali, termasuk kehadiran ya Bapak Ibu ya, bukan hanya kena SP saja. Kalau kehadirannya banyak izinnya, banyak alfanya, terlambat ya, kita akan pertimbangkan. Nah, untuk pertimbangan itu kalau misalnya itu memang kita harus berembuk gitu, gimana baiknya. Oke, sepertinya itu cukup dan ini untuk info tambahan ya Bapak Ibu, khususnya kelas 10 karena memang saya tidak mengadakan pertemuan untuk orang tua wali khusus berkaitan dengan KJP dan BPMS, perlu saya sampaikan bahwa untuk BPMS siswa itu kan kita ajukan 2.200.000 itu sebagai pengganti Bapak Ibu masuk ke 11 Maret, padahal nilainya tidak segitu. Seharusnya hanya 1.700.000-an, 1.700.000 juga udah berlebih. Nah, kenapa kita ajukan banyak? Karena itu untuk mengcounter pembayaran yang lain, seperti nanti untuk LDKS, kemudian untuk PTS, semester, kemudian misalnya nanti dananya cukup untuk kelas 2 PSG gitu, itu nanti akan dimanfaatkan semuanya dari situ. Jadi untuk yang BPMS sekarang ini tidak semua siswa BPMS itu KJP. Nah, untuk siswa yang tidak KJP, maka BPMS diperuntukkan untuk bayar SPP paling utama.
ya. Paling utama adalah untuk pembayaran SPP. Berarti untuk pembayaran lain itu ditanggung oleh orang tua. Tapi nanti saya masih berkoordinasi dengan Pak Harno selaku bendahara ya, nanti baiknya mau bagaimana gitu. Nah, untuk siswa yang KJP dan BPMS mulai Januari 2024 ini sudah tidak dilakukan pembayaran. Jadi Bapak Ibu tidak perlu memberikan dana SPP untuk pembayaran SPP. Jadi jangan gesek tunai KJP-nya untuk bayaran SPP Januari misalnya. Ya, gitu ya. Untuk BPMS memang sedang dalam proses ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena memang, ada yang bertanya, "Kenapa kok, pendebetannya lama?" Gitu. Karena memang, sedang ada pergantian kepala sekolah dan itu membutuhkan waktu untuk penggantian giro. Pembaharuan giro di Bank DKI itu butuh waktu Bapak Ibu, makanya kenapa pendebetannya belum selesai gitu. Memang proses di banknya yang belum selesai dan karena belum selesai makanya saya belum menginfokan. Nah, sekedar info saja itu, dalam minggu ini atau minggu depan insya Allah sudah ada progres untuk BPMS apakah memang sudah bisa terdebet, siapa saja yang bisa terdebet, sudah ada reportnya. Nah, untuk yang berhasil debet BPMS-nya, maka untuk pembayaran, mid semester, tengah semester besok yang 63.000 insya Allah diambil dari BPMS. Nah, pokoknya gini, tidak ada dana BPMS yang dikembalikan ke orang tua. Semuanya akan dimanfaatkan untuk pembayaran di sekolah. Nanti akan ada reportnya, walaupun saya tidak memberikan kwitansi per satu orang, tapi kami melakukan rekapitulasi, pembayaran ini untuk apa saja. Insya Allah Ibu bisa bertanya ke Pak Harno. Seperti itu ya. Untuk BPMS, jadi yang siswa BPMS dan KJP tidak usah dulu membayar uang ulangan, kecuali ternyata memang gagal debet. Nah, makanya tapi harus dilakukan pendebetan ulang. Berarti waktunya nggak akan keburu sampai dengan pelaksanaan. Nanti kita lihatlah, nanti akan saya infokan ulang, apakah nanti memang harus bayar atau waktu 1 minggu ke depan bisa untuk saya perbaikan seperti itu, ya. Itu kemudian yang KJP kelas 2, kelas 3 berarti untuk SPP dari KJP itu akan dipakai untuk bulan Januari sampai dengan Mei ya Bapak Ibu. Kalau nanti, di KJP 2024 tahap 1 ini berhasil, maka SPP-nya akan nerus dari KJP lagi gitu. Kecuali nanti kalau ternyata nggak berhasil ya berarti Bapak Ibu harus membayar biasanya bulan Mei ada penambahan 60.000 kemudian bulan Juni itu full, biasanya seperti itu. Nanti kan ini masih sekitar bulan Juni untuk pengusulan yang sekarang ini, jadi mungkin kalau pada saat semester mungkin biasanya untuk tahun-tahun sebelumnya Bapak Ibu membayar SPP Mei dan tambahan Mei dan SPP Juni, biasanya seperti itu. Tapi nanti kita lihat bagaimana kapan dana KJP 2024 ini turun gitu. Itu saja sepertinya, eee hah? Apa? Saya atas Kakak dapatkannya. Udah ngaju. Oh iya, Muhammad Raka. Jadi gini Bapak Ibu, mohon maaf untuk siswa baru yang KJP 2023 tahap 2 kemarin, itu memang ada sekitar 23 siswa saya yang sudah terdaftar di DTKS. Tapi di web KJP-nya masuk, saya proses sampai dengan persetujuan kepala sekolah, tapi setelah itu tidak disetujui oleh dinas. Nah, kalau yang seperti itu ranahnya adalah dinas ya Bapak Ibu, kita tidak bisa memaksakan, ini siswa harus dapat gitu. Itu semuanya berkaitan dengan verifikasi dari dinas pendidikan. Apakah dalam hal ini mungkin keterbatasan anggaran bisa jadi, kemudian untuk siswa Raka itu memang sudah terdaftar di DKS dan sudah mendapatkan BPMS. BPMS-nya sudah sedang dalam proses pendebetan. Kemudian ada 2 siswa saya lagi yang, baru dapat buku tabungan, makanya nggak saya sertakan di BPMS yang kemarin. Karena apa? Dana di BPMS itu baru akan turun 2 minggu 14 hari kerja setelah penerimaan buku. Makanya kemungkinan juga tidak bisa saya debet bareng, seperti itu. Makanya kemarin saya tinggal untuk pendebatan BPMS-nya, tapi insya Allah nanti akan saya urus pendebetannya setelah 14 hari kerja, seperti itu. Ada lagi Pak Apian? Bagi yang ingin bertanya Bapak Ibu silakan di chat ya.
Pasti Alia sudah dapat KJP dari SD dan SMP dan selanjutnya gimana? Pokoknya yang terdaftar di DTKS untuk yang sekarang ini usulkan saja. Usulkan saja yang sudah terdaftar di DTKS. Perkara apakah nanti diterima atau tidak itu kan bukan ranah kami. Ya, syukur-syukur ada anggaran tambahan untuk tahun ini bagi siswa penerima DTKS baru. Tapi saya tidak bisa menjanjikan nanti kalau saya bilang, oh pasti dapat Bu. Nanti kalau nggak dapat Ibu kecewa kan gitu. Kita kan sifatnya hanya mengajukan. Pada saat diajukan bisa masuk, ya alhamdulillah. Tapi kalau enggak, setidaknya Bapak Ibu sudah berusaha. Pokoknya syarat utamanya ada di DTKS, maka lakukan pengajuan seperti itu ya. Mohon izin anak saya pengajuan KJP tapi belum dicek checklist apa? Mana? Itu yang saya bisa komen. Bawa. Terus bawa. Bu, mohon izin anak saya sudah pengajuan KJP, tapi belum di checklist. Gimana solusinya ya, Bu? Maksudnya di checklist apanya nih? Kalau pengajuan KJP harus terdaftar DTKS. Pokoknya itu intinya. Ya, kalau tidak ada di DTKS tidak bisa. Tapi kalau misalnya dia SD SMP sudah pernah dapat, ternyata putus dan sekarang sudah masuk DTKS lagi ya, silakan mengajukan. Bu, saya sudah cek di DTKS, nama siswa tidak terdaftar lagi. Berarti daftar lagi ya, Bu? Ya, daftar lagi di DTKS-nya. Seharusnya sih kalau sudah terdaftar di DTKS, saya nggak tahu ya, apakah Kementerian Sosial melakukan pembaruan data bagi siswa yang tidak melakukan pembaruan DTKS-nya per sekian terhapus, saya kurang paham karena itu bukan ranah saya ya Bapak Ibu. Jadi intinya nanti kalau terdaftar di DTKS penetapan maka akan saya terima berkasnya. Kalau tidak ada di DTKS ya tidak saya terima seperti itu saja. Ya ini udah nanya tadi berkas dari sekolah ya. Anak saya sudah terdaftar di DTKS, tinggal nunggu checklist aja nama anak saya Rian Febrianto. Untuk ibunya Rian, di checklist di mana ini? Gitu. Yang penting dia ada di DTKS, usulkan. Kalau ternyata dapat berarti rezeki, kalau enggak ya mau bagaimana kan kita usahanya seperti itu ya, Bapak Ibu. Pokoknya kalau terdaftar DTKS, usulkan. Kalau di Siladu masih pengajuan, masih terdaftar di kelurahan belum mencapai verifikasi sampai Kementerian Sosial, nggak akan masuk namanya di TTKS ya nggak bisa gitu. Mohon maaf BPMS untuk anak saya. Nah ini kan saya tunggu dulu report dari Bank DKI-nya siapa saja yang berhasil, siapa saja yang tidak. Nah untuk yang sudah berhasil berarti BPMS-nya mulai bisa dipakai untuk bayaran bulan Januari. Kalau Januari sudah misalnya anak penerima KJP tapi ternyata Januari Februari bayar, maka pengalokasian dana SPP akan ke bulan selanjutnya yang Ibu belum bayar gitu ya. Nanya lagi nih. Bu, kalau ngajuin ke buruh berarti nunggu berkas. Iya, berkasnya nunggu dari saya dulu. Kalau ibu mau nyari berkas sendiri, ya silahkan. Kalau nggak sabar. Ini Alia apa? Marliana, jadi saya mesti tanya dulu kelurahan. Cek aja di Siladu ya. Untuk cek DTKS-nya itu ada di Siladu. Ibu nggak perlu ke kelurahan. Nanti kalau berjubel kelurahan ini dari sekolah mana? 11 Maret. Waduh, ini kok nggak ngasih tahu gitu. Jadi ceknya di Siladu Bapak Ibu dengan mengetikkan nik siswanya. Nanti di situ akan muncul siswanya terdaftar DTKS atau tidak. Link Siladunya sudah ada di-share oleh Pak Apian tadi. Untuk yang bertanya Helena, Bu mau tanya berapa biaya SPP dari KJP? Dari KJP per bulan untuk siswa SMK hanya 240. Makanya kalau di kita itu SPP-nya dipakai untuk bayar Januari sampai Mei karena Mei masih nambah 60.000 ya. Mohon maaf Bapak Ibu, kesediaannya saya infokan bahwa memang ada biaya administrasi untuk KJP
itu dipakai untuk mundar-mandirnya ya Bapak Ibu. Jadi ada pemotongan nanti. Nah, biasanya di SPP itu hanya dipakai buat 6 bulan karena kita nggak melakukan misalnya 240 berarti 50.000 per siswa nambahin per bulan tidak, tapi kita akumulasi dana KJP tersebut baru kita alokasikan ke SPP semua, bisa berapa bulan dan bulan keberapa dia harus bayar, bayar berapa. Itu sudah diinfokan. Bu, uang BPMS untuk SPP anak saya kelas 2. Kalau BPMS kelas 2, kecuali yang non KJP itu sudah selesai, hanya sampai semester kemarin. Setelah itu dananya sudah habis ya, karena uang BPMS itu hanya 1 kali. Tidak ada BPMS di kelas 2 atau di kelas 3. Jadi BPMS namanya BPMS, biaya pendaftaran masuk sekolah, itu hanya 1 kali. Gitu ya. Bu, saya cek Silado keterangannya penetapan, tapi KJP-nya tidak keluar. Kendalanya ada di mana ya, Bu? Kalau untuk kendalanya kenapa nggak keluar KJP-nya, saya kurang paham ya, karena itu bukan ranah kami. Yang jelas kalau dia terdaftar di TKS, usul aja gitu. Kalau dia penetapannya itu per kapan? Mungkin ada seleksi juga dari dinas sosialnya yang bisa diajukan KJP adalah penetapan per November 2022 misalnya. Karena mereka juga kan kalau misalnya setiap tahun bertambah jumlah penerima DTKS-nya sementara dana anggarannya berkurang, pasti mereka juga akan melakukan seleksi lagi gitu. Bisa saja seleksinya seperti seleksi penerimaan siswa baru di negeri. Kalau DKI Jakarta kan negeri, eee SPP, di negeri itu kalau nggak salah KK-nya harus 1 tahun. Nah, mungkin di dinas sosial juga dipakai seperti itu. Jadi hanya penetapan per 2022 yang bisa diajukan KJP. Mungkin loh ya, ini hanya kemungkinan berdasarkan analisis saya gitu. Tapi kalau misalnya sudah terdaftar di TKS, usulkan saja. Siapa tahu memang rezekinya masuk gitu ya, Bapak Ibu ya. Uang BPMS ini bisa buat bayar SPP, bisa untuk SPP KJP itu kan hanya 5 bulan, nanti sisanya berarti dari BPMS, seperti itu. Pokoknya kita akan alokasikan semua dana, baik KJP maupun BPMS, itu untuk pembayaran siswa. Apapun yang kurang kalau misalnya cukup dari situ, ya insya Allah akan dari situ, seperti itu. Kecuali yang non KJP itu ada beberapa orang, saya harus berkoordinasi dulu dengan, Pak Harno, gitu. Ini masih ada, SPP bulan Januari, Maret. Penerbitan dari sekolah itu sedang berlangsung ya, tapi kan siswa sudah untuk yang siswa KJP itu SPP sudah tidak dibagikan walaupun belum didebet, tapi sudah kita anggap dia siswa KJP, maka pembayaran SPP Januari sampai Mei sudah dari KJP sekali lagi Bapak Ibu ya. Sudah cukup mungkin ya dari saya. Kalau misalnya nanti ada yang eee kurang jelas, nanti Ibu bisa ikut yang sesi 2 yang siang. Kalau tadi yang ketinggalan, nanti kita akan buka lagi Zoom di jam 2 untuk siswa pagi. Seharusnya kan karena supaya bisa efektif pendataannya, makanya saya bagi 2 sesi, untuk siswa pagi ikut yang siang, untuk siswa siang ikut yang pagi. Supaya tidak mengganggu dia di sekolah, seperti itu. Jadi kalau misalnya nanti ada yang baru bergabung dan infonya belum lengkap, nanti bisa ikut yang sesi 2 jam 2. Oke, itu saja mungkin ya, dari saya. Kemudian, closing statement dari Bapak Reza Patriota Putra, berkaitan dengan KJP 2024 tahap 1 ini, dipersilakan Bapak. Terima kasih Bu Lis selaku operator, baik operator daripada sekolah maupun operator KJP. Ada beberapa ya Bapak Ibu yang perlu saya closing statement. Jadi perlu diperhatikan sekali lagi Bapak Ibu, sekolah hanya merekomendasi peserta KJP. Jadi hanya merekomendasi Bapak Ibu. Untuk penentuan atau berkaitan verifikasi yaitu berdasarkan verifikasi yang sudah Ibu berkasnya sudah Ibu lengkapi, itu adalah P4OP. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu, baik yang belum terdaftar di DTKS, itu belum bisa mengajukan KJP Plus. Jadi mohon kiranya Bapak Ibu
Kalau memang belum terdaftar, itu tidak perlu untuk diajukan KJP Plus. Tapi kalau yang memang sudah terdaftar DTKS atau penetapan yang sebelumnya belum menerima KJP, ajukan saja Bu. Barangkali dari Dinas P4OP bisa terverifikasi. Namanya juga kita usaha. Kalau kita sudah berusaha, sudah berikhtiar, tinggal kita bantu doa. Insya Allah Bapak Ibu yang tadinya belum mendapat KJP, terdaftar di DTKS, dapat KJP. Jadi sekali lagi ya Bapak Ibu, sekolah hanya merekomendasi, baik sekolah mau mengajukan 100%, tetap kebijakan atau keputusan itu berdasarkan verifikasi dari Dinas Pendidikan. Jadi mohon kiranya Bapak Ibu nanti bisa dimengerti ketika ada siswa-siswinya mungkin, Pak, saya sudah terdaftar di TKS, sudah terdaftar ini kok nggak muncul. Sekali lagi kita hanya mengajukan untuk permohonan merekomendasi peserta KJP Plus. Dan diingatkan sekali lagi Bapak Ibu, pentingnya kehadiran siswa di sekolah itu adalah salah satu kriteria untuk pengajuan KJP. Ya, cukup sekian closing statement dari saya. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu wali murid yang sudah ikut serta berpartisipasi pada Zoom meeting ini. Untuk Bapak Ibu yang memang bisa diinfokan kembali, nanti kalau misalnya memang Bapak Ibu yang belum ikut, mohon kiranya nanti wali murid atau yang dekat dengan rumahnya atau siapapun, nanti kita akan ada sesi kedua. Jadi mohon kiranya kalau memang belum jelas atau apapun, bisa diikut di sesi kedua. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu sudah jelas atau informasi lebih lanjutnya, nanti kita akan continuous menginformasikan kepada wali kelas. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu wali murid yang sudah berpartisipasi. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Lis, kita kembalikan ke Bu Lis. Ya. Yang Udah. di close aja. Ya. Oke, Bapak Ibu, demikian tadi kalimat penutup dari Bapak Kepala Sekolah kita. Mohon menjadi perhatian Bapak Ibu untuk pendataan KJP tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, maka dimohon peran aktif dari orang tua untuk mengumpulkan berkas ya Bapak Ibu, dan perlu diingat pengumpulan berkasnya hanya sampai tanggal 9. Jadi mohon dipastikan bahwa anak Bapak Ibu sudah mengumpulkan berkas KJP tersebut ke sekolah gitu. Kalau tidak ada peran aktif Bapak Ibu untuk mengingatkan anak-anaknya, biasanya itu anak-anak suka menyepelekan, giliran pada saat akhir ada penumpukan yang membuat kita kewalahan untuk pengumpulannya. Jadi mohon itu diperhatikan sesuai jadwalnya. Jadwal pengumpulannya 1 minggu saya selang-seling supaya tidak ada penumpukan di sekolah. Kenapa waktunya 1 minggu? Itu tadi karena waktunya berjalan cepat Bapak Ibu. Sementara kita website itu tergantung dari banyak dan tidaknya siswa operator yang mengakses. Kalau siswanya yang mengakses penuh, maka kita tidak bisa masuk seperti itu. Makanya saya kasih spare agak panjang supaya sekolah bisa diberikan waktu lebih banyak untuk dapat menginput berkas KJP tersebut. Itu saja mungkin dari saya untuk pendataan KJP 2024 tahap 1 tahun ini di SMK 11 Maret. Kurang lebihnya apabila ada perkataan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf kepada Bapak Ibu semua. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya Bapak Ibu.